Jadi kalau menurut yang gue lihat, Cok, Ya. di sini ada satu sakit hati dan ada dendam. Iyalah, sampai sekarang pun tadi malam nih guys, saya sempat sebenarnya pengen tahu beritanya. Saya coba kontakin hati gitu dan memang sempat kayak ada kehadiran ya. Kehadiran wallahu alam itu juga bisa korinnya atau bisa juga nafsunya atau pokoknya sempat ada kehadiran dan sampai sekarang itu dia masih ngejar, Cok. Sebelum ke-11 ini kena. Dan kalau yang tadi pertanyaan lo itu dia nggak ada tenang ataupun dia didatangi, ya mungkin secara gaib dia pasti didatangi dan diteror. Dan sampai sekarang pun kalau gue lihat yang ketiga orang ini nggak tenang dan nggak bakal tenang. Ujung-ujungnya dia bakal mentalnya kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat teman-teman di jagat Allah. Jadi kali ini kita mau membahas tentang sesuatu hal yang lagi viral ya. Dan menurut pandangan saya sendiri secara spiritual. Jadi sebelum kita membahas, kita berdoa dulu mengirimkan suatu Fatihah untuk korban dan keluarga korban juga diberikan ketabahan, diberikan kesabaran. Semoga kasus ini bisa cepat terungkap. Ya, jadi kita ngobrol lagi sama Bang Coki nih. Katanya Bang Coki ada beberapa pertanyaan yang memang tadi saya juga nggak tahu tentang kasus yang lagi viral, makanya kita tanya Bang Coki menurut pendapat dan pemahaman yang saya tahu. Jadi ini sebelah saya ada Bang Coki. Gimana, Cok? Ya, Ki. Sekarang kan lagi banyak tayangan-tayangan konten-konten kreator yang sedang menanyakan tentang kasusnya Vina nih, Ki. Sampai sekarang kan kasusnya Vina belum terungkap nih, Ki. Iya. Ada beberapa sih pertanyaan yang saya mau tanyain nih, Ki. Mewakili teman-teman yang di rumah juga, ya mudah-mudahan bisa ngebantu penasaran nih teman-teman nih, Ki. Iya. Sebenarnya, Ki, motif dari pembunuhannya Vina nih apa sih, Ki? Menurut pandangan spiritualnya Ki Seno nih? Vina ya. Jadi kalau menurut yang gue lihat, Cok, ya, di sini ada satu sakit hati dan ada dendam. Ada dendam dengan si korban ini gitu. Jadi ada dendam yang memang itu udah lumayan lama kejadiannya, sekitar 3-6 bulan akhirnya sampai terjadi kasus pembunuhan ini. Itu yang gue tangkap sih ya. Itu penyebab dendamnya itu, Ki Seno bisa tahu nggak kira-kira entah apa, sakit hati karena apa dari si kasus Vina ini? Ya, karena ada penolakan yang di sini gue lihat ini ada penolakan rasa cinta mungkin ya yang ditolak dengan si korban ini. Dan sempat itu membuat si pelakunya ini dendam gitu. Artinya dendam karena dipengaruhi minuman keras ya, Cok. Yang gue lihat sih pengaruhi minuman keras, makanya dia sampai nekat melakukan hal itu. Jadi karena memang dia dipengaruhi dengan alkohol ya atau minuman keras ini, makanya di saat dia posisi sedang sendiri, dia melihat si korban ini lagi sama temennya atau teman dekatnya, nggak ngerti, dan itu timbul lagi birahi emosi itunya. Dendamnya itu keluar lagi, akhirnya sampai dia itu ngubungin lah teman-temannya. Itu yang gue tangkap sih kayak gitu. Berarti secara nggak langsung ini faktor direncanain nih, Ki, pembunuhan ini, Ki, atau hanya pas ketemu orangnya langsung wah timbul lagi nih sakit hati? Ya kalau namanya dia berkelompok ya pasti direncanain. Direncanain ya? Pasti direncanain. Artinya mungkin kalau zaman sekarang kan udah canggih ya, lewat WA atau lewat apa gitu, dia manggil teman-temannya gini buat muasin atau melampiaskan dendam dia itu. Sebenarnya Vina ini, almarhum Vina ini, dia pas meninggalnya itu
pas di lokasi kejadian atau memang udah sempet disiksa dulu Ki sampai di luar, sampai yang beredar di film-film itu kan dia sempat disiksa dulu, diseret dulu. Itu menurut Kiseno benar atau nggak sih? Enggak sih, kalau yang gue lihat sih nggak sempat disiksa diseret ya, cuman hanya beberapa pukulan benda tumpul aja, terus benturan yang kuat. Sempat juga di situ kayak ada sempat dia mau lari ditabrak pakai motor, yang gue lihat sih kayak gitu ya. Cuman kalau untuk diseret sih gue nggak lihat ada diseret gitu. Jadi sempat benturan yang kuat, benda tumpul, dan kayak sempat kayak ada tabrakan dari motor kayak gitu. Itu yang gue tangkap. Menurut berita dari media-media sosial kan Ki, ada 11 pelaku pembunuhan nih Ki. Yang 8 udah tertangkap nih, 3 masih bebas berkeliaran. Menurut Kiseno nih, yang 3 orang ini pernah didatangi nggak sih Ki sama sosok-sosok almarhum Vina ini? Iyalah, sampai sekarang pun tadi malam nih guys, saya sempat sebenarnya pengen tahu beritanya. Saya coba kontakin hati gitu, dan memang sempat kayak ada kehadiran wallahu alam, itu juga bisa korinnya atau bisa juga nafsunya, atau pokoknya sempat ada kehadiran, dan sampai sekarang itu dia masih ngejar sebelum ke-11 ini kena. Dan kalau yang tadi pertanyaan lo itu, dia nggak ada tenang ataupun dia didatangi, ya mungkin secara gaib dia pasti didatangi dan diteror. Dan sampai sekarang pun kalau gue lihat yang ketiga orang ini nggak tenang dan nggak bakal tenang gitu. Jadi ada merasa bersalah, merasa down dia. Jadi kayak keterpurukan. Jadi nantinya dia ngerasa diri dia salah, tapi dia ada rasa takut juga kan buat mengakui. Ujung-ujungnya dia bakal mentalnya kena. Mungkin nggak nih Ki, nanti ketiga pelaku ini akan tertangkap atau enggak? Menurut Kiseno dan prediksi gue nih ya. Lebih dulu yang ketangkap 2 orang, yang satunya mungkin nyusul gitu. Yang 2 orang ini pasti kena gitu, yang satunya pasti nyusul gitu. Karena memang lumayan kuat artinya dia tuh orang yang lumayan punya backingan kuat gitu. Jadi mungkin yang 2 ini sih kalau gue lihat prediksi ya boleh percaya boleh enggak, tapi prediksi saya yang kedua ini lebih dulu ketangkap gitu. Nanti yang terakhir baru 1 nyusul. Mungkin bisa membantu pihak-pihak kepolisian nih Ki, ya kan? Menurut Kiseno nih ya, ketiga pelaku ini masih ada di tanah Jawa ini atau udah kabur kemana dia Ki? Kira-kira menurut Kiseno lah. Enggak, dia udah di luar Jawa Di luar Jawa. Ada yang memang di sini sampai ke luar negeri. Ada di sini ada yang sampai ke luar negeri, tapi ada juga yang masih di Indonesia ya, cuman bukan di Jawa, masih di luar Jawa dia. Ini kan kasus ini kan di film ini Ki. Menurut Kiseno ya, sosoknya si almarhum Vina ini merasa terganggu nggak sih akan beritanya yang dinaikkan lagi? Gue terasa merinding ya, karena bahas kayak gini kan kita harus benar-benar menyelam dalam gitu. Iya. Jadi dia sebenarnya kalau untuk difilmin enggak, karena dia sampai sekarang pun masih mungkin penasaran ya, masih penasaran dan nggak akan pernah tenang sebelum ketiganya ini kena semua gitu. Jadi karena ini memang menurut gue sih ya lumayan kejam banget gitu perilaku dari pelaku ini Jadi gini, kesimpulan buat diri gue itu, manusia ini yang dia mati dengan tidak wajar, dia akan terus masih berada di dunia ini masih di alam dunia ini. Masih ada di alam dunia ini, karena ketentuan takdir dari Allah itu menurut gue ya, jadi menurut pribadi gue yang memahami yang mempelajari atau memahami tentang gaib gitu ya. Jadi kalau misalkan takdir jodoh dan maut itu kan sudah ditakdirkan dengan Tuhan gitu. Jadi kalau misalkan dia sakit, yang memang kodratnya dia sakit, atau dia meninggal, dia lagi mendadak meninggal atau apapun, mungkin bisa pulang. Tapi kalau dengan cara hal-hal yang kayak gini, mungkin dia belum waktunya, makanya dia masih penasaran juga, masih mencari terus Artinya dia juga nggak akan pernah tenang sebelum ketiganya ini tangkap. Penyiksaan terhadap almarhum Vina ini kan sadis banget itu Ki, yang beredar di film-film. Menurut Kiseno sebenarnya itu real nggak sih Ki? Kejadian itu sama kenyataannya? Mungkin Kiseno bisa flashback dari penglihatannya Kiseno gimana? Nggak real tapi hampir mirip.
Nggak real tapi hampir mirip. hampir mirip. Menurut Kiseno gimana? Bentuk penyiksaannya itu sampai yang terakhir tuh saya pernah dengar juga ada rekaman videonya. Mungkin nanti itu juga saya mau tanyain ke Kiseno. Dari segi penyiksaannya ini sebenarnya benar nggak sih? Atau emang banyak bumbu-bumbu di dalamnya? Kalau yang tadi lo tanyain tentang penyiksaannya, yang hampir 90% real itu yang dari rekaman, Cok. Yang dari rekaman. Yang dari rekaman. Dari rekaman itu dengan apa yang gua lihat itu dia itu dipukul pakai balok, terus dia itu dibenturin ke aspal, dia dibenturin ke motor, terus dia juga sampai dia itu lakukan ya pemerkosaan. Itu benar. Itu benar. Itu benar. Yang gue lihat secara mata batin ya. Sebenarnya motif utama dari kasusnya Vina ini apa sih, Ki? Ya tadi itu dendam, Cok. Dendam itu ya. Dendam itu. Ya karena memang semuanya itu berawal ya dari penolakan itu. Penolakan mungkin yang secara nggak halus ya. Yang secara nggak halus ataupun dia bilang dia benar meludahi ataupun nolak, gue nggak suka tipikal cowok kayak lo gitu atau segala macem. Itu sih benar menurut gue. Yang ada di rekaman itu hampir semuanya benar. Hampir semua benar. 90% lah. Oke, berarti rekaman itu yang beredar ini itu bukan settingan atau apa tuh? Bukan, Cok. Bukan. Karena yang dirasukin sendiri pun itu teman dekatnya dia. Teman dekat dia, dan itu antara rekaman itu dan gue lihat, karena gini buat teman-teman Jejak Kental ya, sempat kemarin saya mendengarkan rekaman ya jam 2 malam, dan itu sempat dia hadir. Dia hadir itu dengan pakaian, posisinya itu dia yang kemarin datang posisinya dengan pakaian dia kayak kemeja putih, pakai rok putih, cuman banyak darah gitu. Cuman di posisi kejadian itu dia pakai celana jeans atau kaos merah atau apa gitu. Ya cuman itu yang saya tangkap itu aja. Jadi kayak kemarin gue dengar sendiri rekaman itu, Cok, jam 2 malam. Itu sempat ada kehadiran yang tadi gue bilang itu. Dia pakai kemeja putih, pakai rok putih, cuman banyak darah gitu. Itu perwujudannya. Oke. Ini kan karena kejadiannya kan 2016 sampai 2017 nih, Ki. Kan banyak pertanyaan, ini sebenarnya rekaman benar atau enggak nih, gitu kan. Tapi menurut Kiseno itu real tuh, Ki. Rekaman itu real, benar, Ki. Real. Kalau yang menurut gue tuh real 90% ya. Antara dia kerasukan, antara pengakuan dengan flashback gue coba lihat secara mata batin gitu, itu hampir 90%. Cuman kalau yang difilmkan itu ya banyak bumbu-bumbunya lah. Ternyata yang saya baru tahu juga, sebenarnya korbannya ini ada 2 orang ya, Ki. 2 orang. Si Vina sama pacarnya ini ya, Ki? Iya, sama si Egy itu. Sama Egy ini ya? Iya. Karena niat tujuannya itu memang dia nggak ada niat ngebunuh, mungkin karena terdesak ataupun apa, takut ketahuan ataupun dia nyanyi, ya makanya dia dibunuh dua-duanya. Buat menghilangkan jejak. Dari keluarga korban nih, Ki, pernah didatangin gak, Ki, sama sosok Vina ini, Ki? Dari rekaman video suara ya, dari rekaman suara itu kan kayaknya si Vina ini kan pengen ketemu ibunya terus nih, Ki. Saya sih penasaran aja, kesampaian gak sih itu, Ki, si Vinanya bertemu nengokin ibunya secara gaib? Sampean kok secara gaib. Cuman yang lebih sensitif di sini neneknya. Oh, neneknya. Neneknya ini karena ya lebih lama mengurus si Vina, karena ibunya itu kan sempat kerja di luar negeri ya kalau nggak salah gitu. Nggak tahu di Malaysia atau di mana gitu, atau di mana lah pokoknya dia TKW luar negeri. Jadi yang mengurusin neneknya yang sering ditemuin secara gaib neneknya. Tapi dari kejadian ini pihak keluarga sudah menerima atau masih tetap mengusut nih, Ki, dari kejadian ini? Masih ya, cuman karena bagusnya sekarang ini keangkat lagi, Cok. Keangkat lagi gara? Mungkin kalau nggak keangkat lagi ya ketutup aja, tapi bagusnya sekarang keangkat lagi karena viral lagi kan. Keangkat lagi gitu. Jadi artinya yang tadi gue bilang itu
masih bakal ada tersangka yang bakal tangkap lagi. Oh, menurut pandangan Kiseno Iya. masih ada nih ya. Masih ada, Cok. Mudah-mudahan cepat selesai nih ya Ki, Iya. kasusnya. Nah, ini mungkin ada tanggapan dari Kiseno mungkin bisa buat pelajaran nih buat orang-orang tua yang punya anak gadis di luar. Siapa tahu bisa ngebantu lah Ki. Ada Iya. masukan-masukan untuk anak perempuan yang untuk menghindari kejadian-kejadian seperti ini. Ya, jadi kalau menurut pribadi gue sih, kita sebagai orang tua ya memang harus waspada dengan anak gitu. Apalagi pergaulan itu zaman sekarang kita nggak bisa prediksi. Dan anak-anak sekarang itu banyak juga yang memang dia tuh bohong dengan orang tua gitu. Misalkan kayak begini kerja kelompok, atau dia enggak, dia nongkrong atau segala macam. Jadi buat anak-anak juga yang nonton ini, ya ini menjadi pembelajaran buat diri kita semua gitu. Bahwa segala sesuatu hal apa yang kita nilai baik belum tentu baik di luar sana gitu. Dan untuk kita itu mencari teman, ya kita memilah-milah lah. Sekiranya memang kerjaannya ya memang gak jelas, tongkrang sono tongkrang sini, atau dia pernah sekali juga kena kayak miras atau segala macam, lebih baik jauhin. Karena kita nggak ada yang tahu hidup itu bagaimana, kedepannya ini bagaimana, apapun yang terjadi, kapanpun kita meninggal, kita nggak ada yang tahu. Jadi kita harus membatasi diri kita supaya tidak terlalu banyak di luar. Jadi kalau misalkan udah jam 10 malam, paling malam jam 10 atau jam 9, lebih baik kita pulang. Kalau misalkan mereka masih pada nongkrong, lebih baik jangan. Karena kasus-kasus ini bukan baru sekarang doang, Cok. Banyak banget hal-hal kayak gini. Yang terjadi hal-hal kayak gini ini banyak banget ya. Dari zaman dulu mungkin udah ada gitu. Ya itu aja sih kalau menurut gua. Tapi kalau menurut Kiseno nih, karakter dari almarhum Vina ini emang mudah terbawa situasi suasana, atau memang dia emang karakternya nggak suka nongkrong, atau emang dia terpaksa bergaul dengan mereka, atau emang almarhum ini punya karakter yang berbeda Ki? Menurut pandangan Kiseno nih orangnya bagaimana sih dia? Kalau Masa menurut gua hidupnya? sih semasa hidupnya dia sebenarnya ya sering juga nongkrong gitu. Maksudnya sering juga nongkrong kayak sama teman-temannya. Maksudnya buat have fun aja kayak gitu. Cuman nggak berpikir ataupun nggak bisa memprediksi hal ini bakal terjadi, Cok. Gitu. Jadi biasanya aman-aman aja ya, karena ya dia juga punya satu temen cewek yang gue lihat ya, ada satu temen cewek yang memang akrab sama dia. Biasanya dia berdua aja sama dia, terus ada satu temen cowoknya kayak gitu. Nggak akan berpikir bakal sefatal ini dan bakal terjadi dengan hal ini. Itulah tadi, kalau orang sudah dipengaruhi dengan minuman keras, ya itu bisa di luar nalar, Cok, yang dilakukan gitu. Jadi buat teman-teman ya, buat adik-adik juga, jauhilah hal-hal kayak narkoba ataupun minuman keras, jauhi. Karena ya itu, kita nggak bisa memprediksi dan kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri dengan apa yang kita lakukan. Mungkin ada satu tips lagi nih Ki. Namanya kan anak remaja nih Ki ya, sedang sukanya sama sesuatu. Mungkin menghindari terjadinya sakit hati, penolakan perasaan. Sebaiknya apa yang harus dilakuin Ki untuk anak-anak perempuan yang sekarang banyak di luar? Atau hindari, tinggalin, atau bagaimana Ki? Ya itulah, itu juga sebenarnya menjadi pembelajaran ya. Jadi kalau buat teman-teman ya, seandainya memang tidak cocok dengan sesuatu hal atau pasangan, ya maksudnya jangan sampai berkata kasar, itu aja, Cok. Berkata kasar ataupun julid gitu, jangan. Itu jadi pemicu ya Ki? Jadi pemicu itu tadi itu pemicunya itu menjadi dendam itu karena di situ gitu. Kayak misalkan sesuatu hal yang memang lu ada cewek yang suka tapi nggak menjadi kriteria lu gitu. Kira-kira lu mau terima atau enggak? Enggak kan? Tapi dengan cara yang halus. Maksudnya kita kan diajarkan adab, sekolah itu kan diajarkan tata krama dan sopan santun. Ya tolaknya secara baik-baik aja gitu. Nggak harus dengan cara, maksudnya ngomongan yang menyakitkan, karena itu menjadi pemicu nantinya. Di saat dia sadar, dia bisa terima. Tapi di saat dia terkena sesuatu hal yang tadi itu miras ataupun narkoba atau apa, itu atau akan dikompor-komporin sama atau dikompor-komporin, itu bisa menjadi pemicu yang amarah. fatal. Amarah itu jadi naik 5 kali lipat. Itu, Cok. Oke. Berarti untuk ukuran remaja almarhum Vina ya mungkin waktu itu belum sampai kali sana ya berpikirnya ya, mungkin ya. Ya karena masih pada muda kan. Mungkin ya kita bisa belajar dari pelajaran dari pengalaman kasusnya Vina ini ya Ki ya.
Oke Ki, terima kasih untuk bincang-bincangnya. Mungkin sedikit memberikan pengetahuan buat anak-anak remaja di luar. Terima kasih untuk sharing-sharingnya Ki. Ya guys, jadi pertanyaan Bang Ucok udah cukup. Jadi ini menurut pemahaman dan prediksi saya saja gitu. Teman-teman boleh percaya atau enggak, saya kembalikan kepada teman-teman gitu. Oke, cukup sekian podcast kali ini. Jangan lupa tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.